Selamat malam pemirsa Jogja TV dimanapun Anda berada. Salam Indonesia, senang sekali karena tentunya di malam hari ini saya Artika Amelia dapat hadir ke hadapan Anda dalam acara Husada. Husada malam hari ini kita bersama dengan Quantum Awareness Healing dan tentunya ada satu tema yang sangat menarik sekali yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu sehat mandiri dari dalam diri sendiri. Untuk Anda, kami juga mengundang partisipasinya di line telepon 451666 dan juga di 02744517777 untuk Anda yang berada di luar kota Yogyakarta. Untuk itu di studio Jogja TV ini sudah hadir ada beberapa tamu yang tentunya spesial sekali malam hari ini akan menemani kita. Saya langsung saja ingin memperkenalkan yang pertama adalah founder dari Quantum Awareness Healing, ada Bapak Ronald Adrianto. Selamat malam Pak Ronald. Selamat malam Mbak Tika. Ya, kabar baik. Kabar baik luar biasa. Ya, baik. Terima kasih. Kemudian yang kedua adalah pemilik klinik kecantikan, ini salah satu yang ada di Yogyakarta, ada Ibu Nurul. Selamat malam Ibu Nurul. Selamat malam. Ya, cantik sekali nih Ibu Nurul. Terima kasih. Oke, sehat juga nih Ibu Nurul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya pemirsa ada salah satu dosen juga yang kita hadirkan malam hari ini, ada Pak Setia Bagus Waskita. Pak Bagus, selamat malam. Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum pemirsa. Sehat juga nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, pemirsa bersama dengan Pak Bagus, kemudian juga Ibu Nurul dan juga Pak Ronald, kita akan berbincang. Namun sebelumnya ada satu tayangan terlebih dahulu yang akan kita saksikan bersama-sama. Ini dia. Sadarkah kita bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan amat sempurna, lengkap dengan kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan orang lain? Kemampuan ini sudah didapat sejak manusia dilahirkan. Anda, saya, kita, semua bisa melakukannya. Quantum Awareness Healing adalah suatu metode penyembuhan alami yang menggunakan kesadaran murni dari dalam diri sendiri yang berdampak positif bagi kesehatan tubuh, jiwa, dan pikiran. Quantum Awareness Healing mampu meningkatkan kesehatan fisik seperti meningkatkan metabolisme tubuh, menstabilkan detak jantung, menurunkan hormon kortisol dan laktat, hormon pemicu stres, menurunkan kadar kolesterol, memperlambat proses penuaan, serta masih banyak lagi manfaat untan. Selain itu, Quantum Awareness Healing mampu meningkatkan kesehatan emosional seperti meningkatkan daya ingat, meningkatkan perasaan segar, menjadi lebih happy, lebih sabar, lebih tenang, dan tidak mudah depresi. Quantum Awareness Healing membuka kelompok terapi dan membuka kelas pelatihan untuk menjadi terapis. Informasi lebih lanjut hubungi Aneka Terapi, telepon 0271 718 065 atau Ibu Yuli Hartini di Jalan Kalingga 3 nomor 2C, Banyu Agung, Solo. Telepon 081 393 940 540. Baik pemirsa, itu tadi singkat tayangan mengenai Quantum Awareness Healing dan tentunya mungkin Anda penasaran juga ini sebenarnya apa sih? Mungkin langsung saja saya ingin bertanya ke Pak Ronald yang ingin menjelaskan lebih banyak mengenai hal ini. Silakan nih Pak Ronald. Ya, jadi Quantum Awareness Healing itu adalah suatu teknik metode penyembuhan alami yang menggunakan kesadaran yang tinggi yang dapat memfasilitasi penyembuhan bagi tubuh, jiwa, dan pikiran, Mbak Tika. Penyembuhannya dari tubuh sendiri. Dari diri kita sendiri. Betul begitu sekali. Ya. Oke, kemudian tadi kita melihat di tayangan juga bahwa manfaat yang kita peroleh ini banyak sekali. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan. Ya, manfaatnya itu baik fisik dan emosional ya. Jadi untuk fisik pastinya kita akan jauh lebih sehat dibanding sebelumnya. Dan untuk emosional kita akan menjadi lebih stabil ya. Yang tadinya suka tegangan tinggi gitu ya, suka marah-marah, itu akan otomatis menjadi lebih kalem orangnya. Itu secara spiritual juga mungkin akan menjadi lebih dalam secara spiritual. Oke, kemudian kalau dari metodenya ini sendiri, awalnya ini bagaimana sih akhirnya ditemukan metode ini? Sejarahnya mungkin? Sejarahnya ya, singkat saja, dipicu oleh sepeninggalnya ayah saya dari tahun 2007 kemarin. Ya, 19 tahun ayah saya itu didiagnosa dokter jantung koroner.
ya, jantung koroner. Selama 19 tahun ayah saya minum obat. Nah, di situ saya melihat, berpikir, bukankah manusia itu diciptakan Tuhan dengan sempurna? Ya, tentunya kita semua setuju bahwa kita manusia diciptakan Tuhan dengan sempurna. Nah, saya melihat kondisi ayah saya ini kok jauh dari sempurna ya. Selama 19 tahun minum obat, hidup macam apa gitu ya. Banyak sekali juga orang-orang hidupnya tergantung dengan obat-obatan. Nah, dari situ berubah pola pikir saya, terjadi transformasi kesadaran, Mbak Tika. Nah, dari situ saya mulai belajar yang namanya penyembuhan dengan energi, ya, banyak macam yang saya pelajari. Akhirnya saya menemukan satu kesimpulan bahwa yang menyembuhkan kita sebetulnya adalah tubuh kita sendiri, bukan orang lain itu. Nah, dasarnya dari sana. Oke, baik. Tadi kan kita melihat juga kalau semacam tangannya begini. Nah, itu bagaimana proses untuk penyembuhan pada diri kita sendiri? Iya, jadi melalui teaser yang tadi, tayangan tadi ya, itu kita lihat kan tubuhnya bereaksi bermacam-macam ya. Itu hanya respon dari proses penyembuhan yang terjadi. Nah, setiap orang berbeda responnya satu dengan yang lainnya. Ada yang bergerak, ada yang nangis, ada yang tertawa, ya, ada yang badannya tertekuk-tekuk, ya. Terus ada juga yang tidak merasakan apapun. Jadi itu hanya respon. Kita tidak mencari responnya. Itu hanya respon, tapi kita mencari proses penyembuhannya. Jadi sebenarnya manusia ini bisa menyembuhkan dengan dirinya sendiri. Betul, karena memang kemampuan itu sudah Tuhan kasih, Mbak Tika. Ya, sejak awal manusia diciptakan, kemampuan itu sudah ada di dalam tubuh kita masing-masing. Oke, baik, nanti kita lanjutkan ya Pak Ronald. Ini menarik sekali sambil menunggu telepon dari Anda pemirsa. Saya sekarang ke Bu Nurul terlebih dahulu. Ini kan pemilik salah satu klinik kecantikan ya Bu Nurul. Awalnya bagaimana sih bisa mengikuti quantum awareness healing ini? Ya, tanpa sengaja waktu saya mengikuti satu pendidikan seminar untuk saya lagi belajar herbalis juga, ketemu dengan Ibu Yuli. Sama Ibu Yuli, beliau memperkenalkan quantum awareness healing. Meskipun saya sendiri pun seorang terapis akupunturis, saya juga pernah mengalami kecelakaan waktu zaman kuliah dulu, sehingga saya mengalami retak di kaki yang merembet ke lutut saya, berarah ke panggul, dan ada pengapuran di sekitar sebelah kanan. Jadi saya harus sering saya terapi sendiri, saya tusukin sendiri dari sini, nanti kambuh, kumat lagi, sakit lagi. Nah, ya memang Tuhan sudah memberikan jalan kali ya. Begitu saya ikut, saya merasakan sesuatu yang amazing, kalau saya bilang. Di daerah mana yang sakit, terutama daerah sebelah kanan yang mengalami pengapuran, atau daerah sini, itu dalam waktu seketika bisa baik sekali dan nyaman sekali. Oke, baik. Kalau manfaat yang didapat, apakah hanya jasmani saja? Kalau untuk rohaninya sendiri bagaimana? Saya sendiri pun, saya akui nih, saya sampai bilang sama Pak Ronald, ini gak apa-apa Pak Ronald ya? Iya, jadi saya mengalami masa detox. Jadi saya sendiri pun mengalami masa detox dalam arti begini, begitu saya fisik saya merasakan suatu perbaikan, itu saya terus latihan terus untuk mulai itu memperbaiki healing terus. Puncaknya sampai 10 hari kemudian saya mengalami emosional. Jadi saya sendiri pun dari jam 11 malam sampai jam 12, 1 jam malam itu saya bisa nangis sangat keras. Saya tidak tahu apa penyebab saya bisa nangis sangat keras, sampai suami saya bilang, kenapa? Tapi dibiarkan, karena dia memang tahu bahwa saya sedang mengalami proses healing untuk emosional saya. 1 jam kemudian saya seperti tidak ingat apa yang membuat saya sedih. Saya seperti terlahir kembali, dan secara saya lebih sabar, lebih tenang menghadapi pasien-pasien yang datang atau apa, saya lebih nyaman. Jadi para staf saya atau konsumen melihat saya kok lebih berbeda, lebih tenang, lebih nyaman, lebih eye-kitting katanya. Jadi dari dalam diri pribadi pun juga berubah menjadi lebih baik ya tentunya ya. Merasa jauh lebih baik. Baik, itu dari Bu Nurul. Bagaimana dengan Pak Bagus ini yang selaku dosen? Awalnya bagaimana ini Pak Bagus? Bisa diceritakan kepada pemirsa? Awalnya saya cuma iseng. Jadi saya kenal dengan Pak Ronald itu dari pertama kali muncul di TV nasional ya Pak Ronald waktu itu ya. Waktu itu di TV nasional, kemudian secara nggak sengaja saya nyetel TV-nya itu
ini kok lucu anunya cara pengobatannya. Waktu itu saya sudah melakukan yang lainnya juga, sudah dengan metode yang hampir sama atau berbeda? Beda. Saya sangat menyukai pengobatan alternatif dari kecil. Kemudian saya lihat ini sesuatu yang lucu, kemudian saya cari, saya searching di Facebook, sampai ketemu, saya ngobrol sendiri sama Pak Ronaldnya, saya minta penjelasan dari sana. Jawabannya enggak semua. Yang saya tanya itu jawabannya enggak semua. Ini seperti yang A, Pak. Ini seperti yang B. Enggak. Terus gimana? Ya sudah, kita ketemu saja di Solo. Akhirnya saya ketemu Pak Ronald di Solo. Kemudian waktu di Jogja ya Pak, ya waktu Jogja, itu ya, waktu di Jogja, itu terapi ya. masal Jogja. Terapi masal Jogja. Ketika saya ketemu Pak Ronald, terus ditanya sama Pak Ronald, sakitnya apa? Saya nggak sakit. Dengan PD-nya saya ngomong. Tapi memang benar-benar tidak sakit ini? Suatu saat kita itu merasa kita baik-baik saja, tapi ternyata tubuh kita itu tidak baik-baik saja. Ternyata tubuh kita itu tidak baik-baik saja. Walaupun seperti sekarang ini kita merasa baik-baik saja, ternyata tidak. Waktu diterapi sama Pak Ronald pertama kali, loh kok bisa begini saya? Saya tidak tendensius karena menurut saya orang Jawa dan saya orang Islam. Saya paham benar apa yang saya minal jinnati wa nas itu saya paham banget. Karena kadang orang suka ngomong, ini ada jinnya, itu ada begitu. Bukan. Orang yang diganggu jin saat orang itu mempunyai masalah pada jiwanya di bawah standar manusia, artinya dia di bawah selevel dengan jin, maka dia bisa diganggu. Tapi kalau kita baik-baik saja, kita nggak akan diganggu sama jin. Bahkan kalau kita melakukan kita melakukan self healing di quantum awareness, insya Allah jin semuanya jauh. Karena memang kita akan kembali ke harfiahnya sebagai manusia. Jadi memang Pak Bagus ini tidak ada sakit apapun? Tidak ada, tapi saya terus kemudian ngerasa ada satu yang berbeda. Saya kan melaju Mbak kalau kerja dari Jogja ke Solo, pulang lagi ke Jogja. Biasanya habis selesai bekerja sampai rumah minta dikerokin satu, kalau enggak diinjek-injek paling sedikit. Padahal mungkin itu kebiasaan yang salah ya. Penasaran juga karena ini ceritanya sangat menarik sekali pemirsa untuk Anda. Kami nanti akan membuka 2 line telepon kembali. Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Husada.